Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Masih tetap semangat? Alhamdulillah, kalian masih semangat untuk mengikuti pelajaran. Baik anak-anak, kita lanjutkan dengan pelajaran IPS. Tolong dibuka pada halaman 2 sampai halaman 7. Nanti dibaca di rumah, baca sendiri halaman 2 sampai halaman 7. Dalam kesempatan ini atau halaman ini, tadi yang kita bahas adalah memahami tentang konsep ruang dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Tujuan dari pelajaran ini adalah mengidentifikasi pengertian syarat terjadinya bentuk-bentuk interaksi sosial dengan benar. Nah, sebelum kita membahas, tolong diamati gambar-gambar berikut. Gambar ini gambar apa anak-anak? Gambar seorang nelayan. Biasanya gambar ini terjadi di mana? Di daerah mana? Iya, di daerah pantai. Misalnya kalau di sini adalah di ujung Pangkah, di Delgan. Itu biasanya mata pencahariannya adalah petani, nelayan. Kalau yang kedua ini adalah petani. Daerah ini biasanya daerah rendah atau daerah persawahan. Mata pencahariannya orangnya adalah mata pencaharian petani. Sedangkan gambar ketiga ini adalah pabrik. Ini biasa terjadi di perkotaan. Sedangkan ini keempat adalah gambar seorang berkebun atau panen teh, perkebunan teh. Kalau kita lihat dari gambar-gambar ini, seorang nelayan, seorang petani, pabrik, kemudian perkebunan, tentunya ini juga berbeda-beda tempat. Kalau orang mata pencahariannya adalah petani, nelayan, ini biasa di pesisir. Kalau petani, ini biasanya dataran rendah, persawahan. Kalau didirikan pabrik-pabrik, ini biasanya di perkotaan. Sedangkan ini biasanya di pegunungan. Ini baik untuk perkebunan. Nah, nanti dari gambar-gambar ini kalian tentunya bisa merefleksi atau menggambarkan daerah sana itu mata pencahariannya ini, daerah ini mata pencahariannya ini, dan seterusnya. Nah, ini yang saya maksud dengan ada keterkaitannya dengan mata pencaharian pelajaran yang kita bahas ini, yaitu pengertian ruang. Apa ruang itu? Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Di tempat yang ada di bumi ini, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang juga mencakup perairan yang ada di permukaan bumi. Jadi kalau tadi kita lihat gambarnya tadi, ini berarti mencakup ada perairan, ada sampai buminya itu sendiri, tanahnya itu sendiri, ada sampai ke ruangan udara, itu adalah disebut ruang. Jadi mencakup pada perairan permukaan bumi sampai kedalaman tertentu, itu ruang. Pengertian ruang dan interaksi ruang. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan di permukaan bumi, tapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Ruang adalah tempat permukaan bumi
baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Itu tadi adalah ruang. Jadi dengan demikian batas daripada ruang dapat diartikan sebagai tempat unsur-unsur lainnya yang mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi. Di tempat atau unsur-unsur yang mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi. Misalnya kalau manusia berarti tempatnya di mana, di pegunungan, di pantai atau di mana. Kemudian unsur-unsur yang mempengaruhi, ada organisme apa, itu bagian daripada ruang. Ada misalnya kalau di gunung berarti batu-batuannya itu. Nah, itu adalah ruang. Sekarang pengertian daripada interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang adalah suatu cara dalam mengelola ruang-ruang dengan berdasarkan potensi serta juga permasalahannya dan tentu keterkaitan suatu ruang dengan ruang-ruang yang terdapat di sekitarnya. Atau interaksi antar ruang itu adalah hubungan timbal balik antara ruang satu dengan ruang lain, tempat satu dengan tempat lain. Adanya hubungan timbal balik itu adalah interaksi antar ruang. Bagaimana cara mengelola ruang itu berdasarkan potensi yang ada, permasalahan yang ada. Misalnya seorang yang hidup dalam tempat atau hidup dalam gunung di atas perbukitan. Biasanya di perbukitan itu adalah penghasil sayur. Tentunya orang di perbukitan atau di pegunungan itu membutuhkan ikan. Seorang yang hidupnya di pantai ini menghasilkan ikan. Seorang yang di pantai memerlukan sayur, seorang yang di pegunungan memerlukan ikan, sehingga terjadi interaksi, hubungan timbal balik antara satu dengan yang lain. Bentuk-bentuk interaksi itu ada berbentuk penduduk interaksi manusia, yaitu suatu interaksi dalam bentuk pergerakan atau juga perpindahan manusia. Di perpindahan manusia itu disebut dengan mobilitas penduduk. Di bentuk interaksi itu ada mobilitas penduduk, itu perpindahan manusia. Contohnya misalnya emigrasi, imigrasi, transmigrasi. Emigrasi itu perpindahan, baik itu keluar ya, migrasi. Emigrasi itu perpindahan dari misalnya orang Lasem pindah keluar daerah Lasem, atau orang Gresik pindah ke Lamongan, itu emigrasi. Imigrasi adalah perpindahan ke dalam, orang luar Lasem masuk ke Lasem, itu imigrasi. Transmigrasi, perpindahan penduduk dari pulau satu ke pulau lain, misalnya orang Jawa pindah ke Sumatera. Urbanisasi itu perpindahan dari desa ke kota. Itu adalah mobilitas penduduk. Macam-macam interaksi. Bentuk interaksi atau bentuk interaksi. Yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi merupakan suatu interaksi dengan melalui perpindahan ide atau gagasan suatu informasi. Contohnya ialah seperti pengiriman informasi, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Misalnya kalian membaca berita, melihat tayangan televisi, melihat internet. Seperti kalian saat ini melihat internet, ini adalah bentuk komunikasi kalian dengan Bapak Ibu guru.
Ini tentunya komunikasi secara tidak langsung, tapi kalau tatap muka di dalam kelas itu interaksi langsung. Tapi kalau semacam ini berarti tidak langsung. Itu bentuk interaksi. Yang ketiga ada transportasi. Adalah suatu interaksi dengan melalui perpindahan barang atau juga energi. Contohnya pengangkutan barang, perdagangan, dan lain sebagainya. Kalian mengangkut beras misalnya dari Lasem diangkut ke Gresik atau ke Lamongan. Itu berarti ada perpindahan barang, disebut transportasi. Jadi sekali lagi bentuk interaksi ada 3, yaitu mobilitas penduduk, ada komunikasi, ada transportasi. Adanya perbedaan karakteristik ruang tersebut menyebabkan adanya interaksi antara ruang satu dengan lainnya. Tadi kita membicarakan tentang ruang. Adanya ruang yang berbeda-beda itu akan menyebabkan adanya interaksi antara satu dengan yang lain. Karena setiap ruang membutuhkan ruang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Setiap ruang di permukaan bumi ini memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lain. Contohnya seperti pada gambar ini. Tentunya kalau gambar ini di daerah sini membutuhkan padi. Kalau di daerah persawahan membutuhkan ikan. Adanya perbedaan ruang yang kita tempati ini, maka akan adanya interaksi. Ada menimbulkan interaksi. Interaksi keruangan dapat terjadi pada beberapa kondisi atau beberapa persyaratan yang saling terkait yang perlu untuk dibahas, yaitu adanya keterkaitan beberapa kondisi itu saling melengkapi. Jadi kondisi saling melengkapi diselesaikan terjadi di wilayah-wilayah yang berbeda yang dihasilkan persaingan yang dihasilkannya. Adanya perbedaan dari persaingan yang dihasilkan oleh misalnya daerah A. A adalah surplus sayuran, daerah di pegunungan, penghasil sayur. B adalah daerah pantai, penghasil ikan. Wilayah A merupakan penghasil sayur, sedangkan wilayah B penghasil ikan. Maka adanya interaksi timbal balik dari wilayah A ke wilayah B, sebaliknya dari wilayah B ke wilayah A. Contohnya misalnya sederhana, orang Lasem bercocok tanam padi, orang Pangka sekitar wilayah Pangka penghasilannya adalah nelayan. Orang Lasem membutuhkan ikan, orang Pangka membutuhkan beras, maka terjadi saling melengkapi. Di daerah Lasem melengkapi, tidak ada ikan melengkapi hasil ikan. Di daerah Pangka melengkapi, itu membutuhkan padi atau beras. Adanya kesempatan antara. Yang dimaksud kesempatan antara merupakan tempat yang menawarkan alternatif lebih baik dari tempat asal maupun tempat tujuan. Misalnya, seorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya yang diperoleh produk itu. Misalnya, A adalah daerah surplus sayur-sayuran tetapi minus ikan. Misalnya kita sebut daerah Lasem. B adalah surplus ikan minus sayuran. Ini penghasil ikan tapi tidak mempunyai sayuran. C adalah wilayah surplus ikan minus sayuran.
surplus ikan. A. Misalnya A adalah Lasem, B adalah misalnya Gresik, katakan Gresik, di wilayah pesisir Gresik atau di Sidoarjo, pesisir penghasil ikan. C adalah daerah misalnya daerah Pangka, penghasil ikan. Orang Lasem sudah bertransaksi dengan di Sidoarjo. Oleh karena di Sidoarjo ini terlalu jauh dan ada alternatif lain yaitu daerah C, daerah Pangka, lebih dekat, sehingga orang Lasem akan transaksi ke Pangka, tidak lagi transaksi dengan orang Sidoarjo yang terlalu jauh, sehingga interaksi antara Lasem dengan Sidoarjo ini akan terjadi pelemahan interaksi, tidak ada orang interaksi dengan, atau sedikit sekali orang yang interaksi dengan Sidoarjo, sedangkan interaksi dengan Pangka karena jaraknya dekat dan transportasi mudah, maka orang Lasem akan berinteraksi dengan orang Pangka sehingga menguap. Ini misalnya seperti itu, adanya kesempatan antara. Yang ketiga, kemudahan transfer. Pengangkutan barang atau pengangkutan orang membutuhkan biaya, diperlukan untuk lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Jadi biaya pengangkutan, adanya interaksi itu, adanya biaya pengangkutan itu harus lebih rendah dibanding dengan keuntungan yang diperoleh. Misalnya antara Pangka dengan Lasem, misalnya orang berdagang ikan, keuntungan 10.000, tapi transportasinya 5.000, ini akan mengakibatkan lebih keuntungan lebih tinggi atau biaya transportasi itu lebih rendah dibanding keuntungan, maka akan bisa terjadi. Tapi jika keuntungan 10.000 tapi transportasinya 15.000, maka tidak akan terjadi interaksi. Karena apa? Karena biaya yang diperlukan itu lebih tinggi daripada keuntungan. Jadi ini terjadinya syarat terjadinya interaksi. Selanjutnya itu kalian baca pada halaman 2 sampai halaman 7. Saya kira hanya itu saja. Kemudian kalian catat tentang pengertian daripada ruang, kemudian syarat terjadinya interaksi, kemudian bentuk-bentuk interaksi. Tugas kalian adalah 3, pengertian ruang. Kamu simpulkan di dalam buku kamu tulis pengertian ruang, kemudian ini bentuk interaksi, kemudian yang ketiga adalah syarat terjadinya interaksi. Demikian, sampai di sini saya akhiri. Mudah-mudahan sedikit keterangan saya ini bisa menjadi paham dan bisa menyelesaikan tugas atau merangkum di buku kalian masing-masing. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.